Dari awal itu saya mah resep ngabodor emang Kang. Resep ngabodor. Resep ngabodor, sering lucu lah di tongkrongan. Sehingga kalau nggak ada saya tuh nggak seru. Ada panggung, ada kolam renang, ada tenda. Jadi ketawa saya melewati kolam renang baru nyampe ke tenda. Oh jauh orang. Jauh banget, jadi nggak ada yang ketawa Kang. Orang sibuk masing-masing, giliran ada anak yang nyemplung ketawa. Kata saya, apa saya nyemplung nih ya gitu. Bahkan nggak pakai uang Kang. Nasi goreng tanpa telur. Oh gitu. Polos, nasi goreng polos bener. Itu waktu saya lulus suci itu, saya pikir saya jadi seleb. Oh Kayak iya. kita lulus kompetisi Iya, kan sering tampil di Euforia. TV kan. Oke. Ternyata tidak semudah yang saya pikir. Tidak seindah yang dipikir. Tidak seindah yang dipikir. Mana nih minta foto, mana nih kerjaan. Oh, enggak. Gitu. Dani Beler, selamat datang. Terima kasih Kang Ridwan. Ya, saya juga makasih nih di tengah kesibukan lagi mau roadshow ya. Ya betul. Lagi roadshow apa nih? Spesial show saya yang bertajuk Dani Blues ke 4 kota. Dani Blues. Dani Blues. Kan ada istilah baby blues. Betul. Berkaitan dengan itu atau bukan? Iya betul. Berkaitan dengan itu. Temanya. Tema besarnya itu. Kenapa temanya baby blues? Karena- Dani Blues. Karena yang mau saya sampaikan bahwa kebluesan ini tidak hanya dialami oleh perempuan tapi juga laki-laki. Konteksnya ini adalah suami. Temanya nanti di dalam stand up komedinya seperti itu kebanyakan. Betul. Roadshow-nya ke mana aja? Ke Bandung, Jogja, Surabaya dan Bogor. Mulainya di Mulainya 19 Juli di Bandung. Oke, berarti bulan depan mulai itu. Oke. Gitu. Nah, sebelum ke situ ya, saya mau nanya lagi di situ. Cuman saya pengen tahu dulu tuh katanya dari karyawan Indomaret ya. Betul, bukan Indomaret sih, lebih tepatnya minimarket. Oh, minimarket. Oh, nggak boleh sebut merek. Bukan, jadi lebih kecil skupnya. Skup labanya lebih kecil. Oh, jadi minimarket yang bukan merek Indomaret bukan? Bukan. Oh, gitu. oke. Kan banyak ya minimarket tuh Betul mereknya ya. banyak. Nah, ini yang lebih kecil lagi lingkupnya. Dulu tuh di situ jadi pramuniaga juga, kasir juga gitu. Oke. Terus perjalanan bisa ke stand up komedinya gimana? Nah, dari awal itu saya mah resep ngabodor emang Kang. Resep ngabodor. Resep ngabodor, sering lucu lah di tongkrongan. Sehingga kalau nggak ada saya tuh nggak seru. Nah, waktu itu Wah, kopinya datang. Siap. eta. Makasih Yanto, makasih. Ini Gitu. bukan Yanto kalau di Yanto. sini. Ini mah bukan americano, ini mah espresso, airnya dikit. Luar biasa pahit ini. Pakai eta we Kang tambahan. Ya, tambah air ya. Oke, siap. Nah, dulu itu saya di tongkrongan sering ngebodor, sering ngelucu. Nah, waktu itu saya ngefans sama almarhum Olga Saputra. Oke. Nah, waktu dia di TV tuh saya ngeliat kayak, ih ini mah jokes tongkrongan. Kok bisa sih dibawa ke TV gitu. Maka dari itu saya nyari untuk bisa jadi seperti almarhum Olga tuh apa yang dilakuin. Nah, pas di searching di YouTube muncullah video stand up komedi Metro TV waktu itu. Oh, jadi sebelum kenal stand up komedi sudah mengidolakan Olga dulu Sudah awalnya. mengidolakan almarhum Olga dari awal. Oh, ini mah bercandanya gua gitu Iya, mungkin ya. bodor kan. Betul. Itu mah jokes tongkrongan itu mah, tapi bisa dibawa ke TV ya gitu. Betul. Bisa dimonetisasi, berarti wah ada nih caranya gitu. Nah, dari situlah saya kenal stand up komedi gara-gara nonton di YouTube. Oh, bisa bodor sendiri nih, ngelucu sendiri. Stand up komedi, nyari komunitasnya. Kebetulan saya di Bogor, ketemu komunitas stand up komedi Indo Bogor. Gabunglah saya di situ. Oh, jadi salah satu tipsnya adalah gabung komunitas. Betul. Kan karena saya masih baru, nggak tahu apa-apa. Gitu. Oke, terus belajarnya gimana tuh? Kan ini masuk ke Suci ya? Masuk ke Suci. Season 7 ya kalau Season nggak salah. 7 2017. Itu bisa jadi ke situnya gimana? Apakah memang sudah dilatih dulu nih di community baru berani tampil apa gimana? Iya, kan saya gabung 2013 tuh. Saya belajar masuk. Pertama nggak tahu bikin materi stand up tuh kayak gimana. Oke. Dulu saya pikir tuh boleh bawain materi komedian lain, Kang. Oh, Saya oke. pikir Bebas lah gitu temanya. bebas gitu. Oh, punya dia saya bawain aja. Ternyata nggak boleh di stand up tuh. Harus original atau orisinil. Nah, bikin supaya materi jadi orisinil.
Gimana caranya? Diajarin tentang setup punchline, ada kalimat setup, ada kalimat punchline. Ini nggak lucu, ini lucunya gitu. Dari situ saya belajar. Selama 1,5 tahun saya tuh nggak pernah lucu. Berapa lama? Setahun setengah? 1,5 tahun. Enggak, kan digabung community ya Mas ya. Selama digabung di community itu selama 1,5 tahun Nggak lucu. Kan komunitas tuh punya open mic, Kang. Iya. Setiap hari Sabtu tuh ke kafe-kafe menghibur penonton. Gak ada yang ketawa gitu. Gak ada yang ketawa. Karena saya waktu itu belum ngerti gimana cara buat orang ketawa. Bukannya udah diajarin? Diajarin, tapi emang susah, Kang. Oke. Dulu kan saya bisa ngejokes karena teman-teman saya tahu background saya, tongkrongan itu. Kalau tongkrongan lebih bebas kan? Lebih Topiknya bebas. lagi ngobrol gitu tiba-tiba nyeletuk lah gitu. Ketawa aja satu Ketawa tongkrongan. aja. Betul, tapi kalau open mic kan penontonnya umum. Penontonnya nggak kenal kita. Tiba-tiba gitu, so asik jatuhnya gitu. Nggak lucu tuh 1,5 tahun. Kenapa ya gitu? Tapi yang lain mah lucu, barodor. Oh teman-teman lucu pas Mas Dani tampil nggak lucu Nggak gitu. lucu. Ya? Baru abis itu dievaluasi. Ini salahnya karena kalimatnya terlalu ini gini. Baru saya belajar bertahun-tahun sampai 4 tahun baru masuk suci. 4 tahun. 4 tahun. Jadi 4 tahun di community aja bolak-balik. Dan itu kan nguatin mental juga ya. Betul. Oke, sebelum nanyain yang suci, pengalaman terburuknya pas saat apa? Pengalaman terburuk dalam stand up. Kan ada ya kayaknya. Ada banyak. Sebelum Banyak kayaknya. Kang, saya pernah tampil di perusahaan emas lah, ada di perusahaan emas di Marco Polo. Ini udah setelah suci berarti ya? Sebelum. Oke. Jauh sebelum suci tuh udah ada rintangannya dulu. Oke. Jadi saya tampil di kolam renang. Oh, di Bogor ya? Iya, di Bogor. Tahu pernah saya. Ada panggung, ada kolam renang, ada tenda. Jadi ketawa saya melewati kolam renang baru nyampe ke tenda. Oh, jauh orang. Jauh banget. Jadi nggak ada yang ketawa, Kang. Orang sibuk masing-masing. Orang sibuk masing-masing. Giliran ada anak yang nyemplung ketawa. Kata saya, apa saya nyemplung nih ya gitu. Parah itu, Kang. Masalahnya kan tuh berbayar itu. Masa saya di hire profesional untuk dibayar gitu, tapi nggak berhasil bikin mereka ketawa mah, nggak enak banget tuh. Mereka juga ngerti kayaknya kondisinya, tapi saya jauh lebih ya, gak enak. saya nggak enak lah, udahlah gitu. Punya tanggung jawab moral. Punya tanggung jawab moral, betul. Bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, betul. Walaupun saat itu dibayarnya masih murah kali ya. Murah itu, bukan masalah nominalnya, kan dulu tanggung jawab kita sebagai performer kan, gitu. Job pertama dibayar paling murah berapa? Bahkan nggak pakai uang, Kang. Nasi goreng tanpa telur. Oh gitu. Polos, nasi goreng polos, bener. Kira nasi goreng pakai telur. Enggak, itu maksudnya. Hemat amat. Hemat. Emang acara community, Kang. Jadi acara-acara apa sih kayak Bogor Kreatif gitu, ngumpul. Dani Beller stand up 7 menit gitu. 10 menit atau 7 menit tuh waktu itu. Tapi kita nggak bisa ngasih bayaran, cuma bisa ngasih konsumsi katanya. Dikasih kupon konsumsi, saya ambil kuponnya, saya tuker, dapetnya nasi goreng tanpa telur. Itu pertama kali tuh saya dapat kayak ya Allah gini banget ya gitu. Itu udah setelah berapa lama digabung community? Baru itu, Kang. Oh, baru pertama. Baru pertama dari 1,5 tahun gak lucu tuh, itu sempet tuh ngerasain panggung begitu. Oh, di challenge, Di challenge, cobain gitu. Dan tetap gak lucu. Nah di situ alhamdulillah lucu. Oh, lucu. Karena udah lewat 1,5 tahun. Oh, oke. Gitu. Selama 1,5 tahun latihannya ngapain aja? Muhasabah pasti itu satu. Iya itu. Kayak bener nggak sih ini langkah yang saya pilih gitu. Itu yang pertama, banyak evaluasi, terus banyak ngeliat dari teman-teman sama senior. Gimana sih contoh yang berhasil tuh gitu. Nah itu aja diperdalam. Oh polanya begini ya. Oh kalau mau nyampein sesuatu tuh harus ini dulu ya gitu. Jadi pola latihan itu yang berkali-kali saya terapkan sehingga saya dapat materi yang seperti mereka gitu. Oke. Jadi ada senior yang lebih lucu, makanya belajarnya dari senior, terus dipelajari polanya. Nah, betul. Senior yang lebih lucu ini udah pernah masuk suci juga? Udah, dulu tuh masuk Metro TV. Oke. Metro TV kan ada regulernya tuh, open mic Metro TV namanya. Nah dulu tuh beliau yang masuk situ, jadi saya tuh ngeliat dia pulang tapping, pulang syuting, terus ngajar di
komunitas Oke. gitu. Nah itu juara berapa di sana? Karena itu bentuknya bukan kompetisi, karena reguler. Oh reguler. Jadi itu aja silih ganti Cuman tampil aja. aja ya, tampil aja ya. Cuman kalau yang di Kompas TV atau Suci itu dari Bogor tuh ada dulu Detektif Heri namanya. Dia tuh Suci 3 dulu. Seorang polisi ya. 10 besar masuknya. 10 besar betul. Ya artinya kan untuk dapat prestasi 3 besar ini kan nggak gampang ya. Nggak gampang Kang, benar. Nah, kan setelah 1 tahun setengah garing gitu ya. Ya betul, betul, betul sekali. Terus 2 tahun setengah lagi mulai ada perbaikan nih. Betul. Itu udah nikah belum? Belum jauh. Siapa yang mau nikah sama saya di kondisi gitu? Saya pikir sama istri nikah dari semenjak dari stand up comedy awal, bukan? Enggak. Setelah terkenal. Setelah Suci lebih tepatnya. Fans berarti. Bukan Kang. Nah, bukan ya? ini menarik nih Kang. Oke, boleh deh. Ini menarik nih. Itu waktu saya lulus Suci itu, saya pikir saya jadi seleb. Oh, Kayak iya. kita lulus kompetisi kayak Iya, Kang. oh, ya kan sering tampil di Euforia. TV kan. Oke. Ternyata tidak semudah yang saya pikir. Tidak seindah yang dipikir. Tidak seindah yang dipikir. Mana nih minta foto, mana nih kerjaan nggak gitu, nggak ada. Nggak ada. Justru ini titik awal untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang ini. Sampai di titik ini tuh. Iya, itu awalnya. betul. Bahkan saya udah masuk Suci, udah masuk TV pun masih sering open mic di komunitas-komunitas, Kang. Bukan cuma komunitas regional ya, komunitas regional tuh Bogor. Nah, saya main di kampus IPB, open mic IPB. Saya sering main ke situ dulu. Nah, istri saya tuh di kampus swasta di Pakuan. Oh, sakit dong Pakuan. Itu di Pakuan, itu. Di Paluan ogenya. Nah, si istri saya tuh kuliah di situ. Saya ada open mic di kafe deket kampus dia. Oke. Nah, dia nonton. Kebetulan ada interaksi lah dari saya sebagai performer dengan dia sebagai penonton. Wah, modus itu mah. Itu modus. Modus itu. Modus. Menebang Ya, menebar jaring gitu. Betul gitu. Oke. Habis dari situ dia mention di Instagram saya gitu. Terus saya minta maaf ya tadi kalau tersinggung gitu. Nah, dari situlah mimitian teh terjalin tak Kak. Waduh, jadi Gitu. awal-awal percikan-percikan cinta gitu. Betul. Ya. Jadi kalau dibilang fans juga tidak, karena dia tidak mengikuti saya gitu. Bahkan dia tidak tahu siapa saya di situ. Oke, tapi ada manfaatnya berarti ya. Ada manfaatnya. Jadi seseorang yang publik gitu. Betul. Kan beda kali dimension sama seseorang yang pernah tampil di apa selalu tampil di publik, Iya. apa public figure lah bisa dibilangnya, dengan seseorang yang biasa aja gitu. Betul, kan. betul. Oke. Betul. Oh jadi istri itu sebetulnya nggak ngefollow, nggak kenal juga sebelumnya mungkin gitu ya. Iya. Oke. Tapi emang sengaja itu saat itu menebar jaring gitu. Oh ini kayaknya Iya. agak beda gitu ya. Iya, Oh, betul. Iya. Anak muda biasa lah. Anak gitu muda ya. biasa Kang, banyak aja kan manuver-manuvernya. wajar. Mohon. Kang buka ya. Oh iya, sok minum dulu aman-aman. Nah, kalau di Sucinya sendiri itu gimana sih? Biasanya Apanya? kompetisinya modelnya seperti apa sih di Suci? Suci itu memang dibentuk sebagai kompetisi yang sehat, Kang. Jadi kita syuting itu hari Jumat. Hari Senin, Selasa, Rabu tuh kita ke kantor Kompas untuk dapat pembekalan. Oke, oh belajar. Belajar, ada public speaking, ada cara maintenance karir, ada cara mengelola sosmed, ada cara membedah materi dan lain-lain. Jadi dari Senin sampai Kamis tuh diharapkan udah punya materi yang solid untuk dibawakan di hari Jumat. Oh, jadi Jumat itu dibikin dari seminggu sebelumnya preparasinya gitu. Betul. Makanya ada open mic-nya dulu, ada nanti coachingnya dulu, baru tampil di TV tuh udah sempurna tuh setnya. Jadi itu yang kita lakuin selama 3 bulan lebih. Ada edukasinya berarti kalau Ada. Saya pernah didatangin ini kelas Om Matias Mucus. Oh, Aktor. aktor ya. Iya, dia cuma ngasih tahu bahwa satu kata memiliki banyak makna. Oke. Itu kata saya ini buat apa sih gitu. Ternyata Om Matias Mucus ngasih tahu gitu kayak misalkan saya nggak suka ya, misalkan tulisannya saya nggak suka ya. Itu kan satu kalimat tuh. Tapi bisa mengandung banyak makna tergantung kita menyampaikannya katanya. Kalau misalkan Om Matias saya nggak suka ya, nah itu beda sama saya nggak suka ya. Nah, dari situ tuh ternyata
Oh banyak makna-makna di balik kalimat itu. Iya, kadang kita bahasa Indonesianya dulu jelek sih ya. Iya, bener. Mentok di ini Budi ya, ini Budi. Tuh. Jadi manfaat bahasa Indonesia itu ya. Manfaat Kang, ternyata setelah saya jalanin sekarang ya. Iya, sama hidup kita juga. Saya bisnis nih, copywriting. Ya. Bahasa Indonesia balik. Asli, Iya. asli. Gimana cara kita persuasif itu kan Betul, bahasa Indonesia semuanya. basic ya. Basic Betul. gitu, yang kita anggap sepele gitu ya. Iya. Saya juga buka lagi Kang. Buka-buku. Buka buku lagi. Hiperbola, teknik majas itu kan stand up comedy kan beririsan dengan itu kan. Argumentatif gitu, silogisme saya baca-baca lagi tuh. Iya, karena kepake ya. Kepake. Maksudnya ini lu bisa pakai, ini lu bisa pakai. Oh, ini apa nih? Kayaknya pernah dengar gitu, dibuka lagi, didalemin lagi gitu ya. Ya, deduktif induktif itu kan Indonesia Kang. Betul. Umum betul, khusus itu. Betul. Ternyata kepake gitu. Oh, jadi selama di Suci itu Nah, belajar. seserius itu. Kan ada juga tuh, saya pernah ada yang kompetisi gitu tapi nggak ada belajar juga ya. Siapa? Ada lah pokoknya. Oh, sebelah. Ada sebelah pokoknya. Tapi bukan stand up comedy. Tapi maksudnya kan selain memang ditampilkan di publik, tapi untuk orang yang benefitnya untuk orang tampil di publik ya, selain publiknya, tapi satu sisi edukasinya. Sehingga memang makin kesini makin mateng ya. Kan ketika dia 10 besar dicoret, berarti dia nggak ikut pembelajaran di 9 besar kan? Iya, betul. 9 besarnya dicoret, dia nggak ikut pembelajaran Iya, betul. besar terus. Jadi semakin mateng, maka programnya makin lengkap gitu ya. Betul. Paket lengkap ya. Betul, setuju saya. Oke. Terus mau ngomong apa tadi? Enggak, sampai ke 3 besar tuh memang banyak pembekalan yang finalis lain nggak rasain gitu. Sampai ke psikolog gitu. Psikolog. Iya, sampai bagaimana kita merasakan rasa gitu. Rasa dari audiens. Iya, rasa dari audiens, rasa dari fenomena yang kita lihat gitu. Termasuk star syndrome-nya juga mungkin. Iya, betul. Kan rawan kita ya, apalagi kita kan lagi di karbit kan. Iya, karbit Lagi ya. di 3 bukan bulan. karbit sih. Ya karbit Iya, itu. karbit, cepet. Karbit apa orbit tuh? Ya, karbit lah, Karbit. Kita lagi di karbit kan. Nah, orang yang di karbit tuh rawan banget kena star syndrome. Star syndrome tuh dilakukan bukan karena dia sadar dia sepenting itu Kang, tapi karena dia nggak tahu memanage-nya, dia nggak bisa mengelolanya, mengelola pikiran dan tindakan. Akhirnya kalau gua ngelakuin ini dampaknya apa sih gitu. Nah itu tuh saya dapat banyak waktu di Suci. Maintenance follower, Oh, ada. fanbase, iya akun. Kan mau nggak mau nanti yang menghidupi kita kan mereka Kang. Hidup dari karya tuh begitu. Ya, makanya di konten IG-nya aktif kan? Aktif betul. Ada nggak yang nggak aktif ya? Ada. Kayaknya kalau rata-rata yang ikutan Suci kayaknya aktif ya, karena Iya, diedukasi ya iya, kayaknya. Iya. Aktif sih. Kan kalau yang tidak aktif itu merasa tidak penting. Iya, Tapi betul. mungkin saat di Suci ada edukasi bahwa follower itu penting sehingga Iya. dibangun Betul. dari yang tadinya nggak ada kan. Betul, iya. Benar. Nah, cuman jadi PR tersendiri kan bikin konten itu kan. Jadi PR tersendiri, jujur jadi PR sendiri. Wah, upload apa nih minggu ini Iya. kan gitu. Upload apa lagi ya? Habis deh idenya. Iya, tabungannya apa lagi kan gitu ya. Iya. Karena kan follower join kita kan karena merasa ada benefit ya kan. Satu ada benefit, iya, betul. Jadi selain ngefans benar-benar ngefans kan Iya, gitu ya. iya. Oke. Itu sih Kang yang saya pelajari di Suci ya. Nah, setelah beres Suci itu langsung nggak sengalir begitu ya dapat uang ya? Enggak Apakah ditarik ke manajemen? enggak juga. Itu lepas beneran? Gelandangan saya dulu. Gelandangan entertain saya dulu. Dulu banyak Kang, MLI bikin PH tuh manajemen. HHH, Ko Ernest Prakasa bikin, Radit bikin, Panji bikin. Kayak yang sejenis Suci? Bukan manajemen. Oh iya. Talent iya, management. Talent management. Nah, saya tuh nggak masuk ke 4 itu. Awal-awal kan saya merasa bahwa saya itu tidak punya talent, sehingga mereka tidak tertarik untuk nge-hire saya gitu. Oh nggak di approach juga? Nggak di approach karena kan mereka juga tidak ada tawaran ke saya. Gitu. Dan saya juga nggak berani menawarkan diri. Tarik saya dong sebagai saya siapa emang? Gitu. Padahal udah 3 besar saat itu. Saat itu udah 3 besar Kang. Masih merasa seperti Masih itu. merasa seperti itu. Bahkan di job deh, kerjaan juga nggak sebanyak teman-teman yang lain gitu. Bahwa oh ternyata gini ya industri yang sebenarnya tuh.
saya terlalu terkukung di bubble-nya kompetisi. Kompetisi kan main 7 menit tampil bagus dapat tepuk tangan. Seneng lah saat Seneng, itu ya. nilainya tinggi, tapi di industri langsung ya Beda. udah bias, lu nggak cuman lucu doang yang dibutuhin gitu. Tapi ada value lain yang lu berikan, ketertarikan orang kepada lu apa. Nah itu yang saya nggak lihat di kompetisi gitu. Nah sekarang dari beres kompetisi, kan kita ya hidup ya, kan ada kerjaan. Apa yang dilakukan saat itu supaya bisa seperti sekarang? Saya gerak terus Kang, gerak terus dalam artian open mic rajin, bikin karya rajin. Saya Walaupun nggak dibayar? Walaupun nggak dibayar. Ada yang nggak dibayar setelah tampil? Ada. Banyak teman-teman saya yang minta bantuan gitu. Bahkan di YouTube, saya ngebangun YouTube tuh dari 10.000 Kang, sampai sekarang 200.000 dan nggak aktif lagi YouTube-nya. Itu saya ngupload tiap hari. Edukasi stand up, saya bikin video segala macem, terus tampil di mana, saya ngasih tahu orang, bikin vlog segala macem. Untuk menunjang saya tetap gerak aja, biar orang tahu Dani Beler masih hidup gitu. Iya benar, Iya, kan perlu selalu terlihat kan. Betul. Upaya-upaya itu yang saya lakuin. Sampai sekarang masih sampai kan? sekarang masih. Cuman bedanya kontennya konten pendek sekarang di YouTube. Nah, masuk ke berbagai lini. Saya kalau misalkan teman saya dapat kerjaan film, syuting gitu, saya ikut deh nggak apa-apa, saya nggak dibayar, saya nyupirin. Supaya saya dapat ketemu sama circle mereka, ngobrol, buka peluang. Gitu sampai segitunya, Kang. Itu sudah nikah atau belum nikah? Sebelum. Tapi effortnya masih bagus ya, maksudnya kan masih cari pola ya. Betul. Walaupun saat itu nggak langsung ketemu. Iya, betul. Padahal ini udah juara 3. Padahal ini udah juara 3. Bukan ecek-ecek loh juara 3 itu. Betul. Perjuangannya panjang. Betul asli. Karena dapat tekanan juga. Ibu kan bilang mau sampai kapan gini-gini. Oke. Emang bisa hidup dari Setelah juara nih. setelah juara, Kang. Istri juga kan realistis waktu itu awalnya. Dia memang tidak mengekang saya, tapi dia ngasih batasan. Mau sampai kapan? Tentuin jangka waktunya. Karena kan kita juga sama-sama tumbuh. Kamu tua, aku juga nanti tua gitu. Umur berapa saat itu? 27 kalau nggak salah. Nikah umur? 27. 23. Waktu dapat gencetan itu. 25 berarti 25. Oh berarti sebelum nikah. Sebelum nikah jauh. Tapi artinya kalau lu mau sama gua, kalau kata istri ya, berarti lu perlu jelas dong mau Betul. kerja atau dapat penghasilan yang jelas. Yes itu. Kan wanita tuh butuh kejelasan ya. Butuh kepastian, betul. Butuh kepastian. Betul, Kang. Betul ibu-ibu. Makanya kan saya jadiin materi itu, Kang. Perempuan itu butuh kepastian. Oh iya. Sering lihat nggak perempuan cantik nikah sama cowok jelek? Sering. Kan? Kenapa dia mau sama cowok jelek? Karena dia jeleknya pasti. Gue pikir duitnya yang pasti, jeleknya yang pasti. Jeleknya pasti. Kayak kita ngeliatnya nggak ragu gitu. Iya gitu jelek. Nah itu tekanan seperti itu, Kang, yang saya alami. Terus saya muhasabah kayak ya nggak boleh egois nih gitu. Emang harus ngasih target tertentu. Baru abis itu mulai kebuka tuh. Setelah saya serius ngasih tahu ke dia kalau tahun ini saya nggak berhasil, udahlah saya mau kerja. Oh jadi ada komitmen tertentu. Artinya lo juga berpikir bahwa ini gua nggak bisa selamanya juga nggak ada penghasilan. Betul. Ya kan, mentang-mentang nih gua udah juara ketiga, tiba-tiba job tuh bakal ngalir kan nggak? Kenyataannya nggak gitu juga kan. Betul. Artinya ada effort sendiri yang luar biasa. Saat itu belum approach juga kan kayak ke grup manajemen komika belum join kan saat itu ya. Nah meledaknya saat apa? Saya nggak tahu ya titik meledaknya di mana, karena menurut saya banyak banget titik meledaknya. Di pertama banget tolok ukur titik meledak tuh ketika saya bisa tampil di depan orang yang dulu saya nggak kepikiran bisa tampil di depan orang itu. Roasting Bima Arya. Pertama kalinya. Pertama kali. Di mana roastingnya? Di gedung DPRD Kota Bogor. Kang Bima sama Masih wali kota itu kan? masih wali kota. Suruh roasting wali kota. Suruh roasting wali kota. Oke. Itu menurut saya ya titik pertamanya saya, Kang. Jadi orang aware gitu. Jadi terutama orang Bogor. aware, terutama Kota Bogor, yes. Karena dari sekian banyaknya komika kenapa harus saya coba? Gitu. Emang luck aja, emang faktor luck aja. Emang kesempatannya dikasih ke situ. Terus dari sekian banyak orang yang di roasting, kenapa harus Kang Bima coba? Gitu. Yang satu lagi bagus juga namanya kan? Iya. Nah itu awalnya saya upload ke YouTube rame.
jadi buah bibir. Dari situ mulai pelan-pelan kebuka tuh letupan-letupannya. Itu saya tampil di Somasi, Deddy Corbuzier, naik lagi. Somasi, ya. Saya tampil di Lapor Pak, naik lagi. Begitu terus sampai sekarang. Oh, jadi ada letupan-letupan. Jadi kalau ini mah bahasanya ada yang viral-viral kali ya gitu ya. Dan itu kan prosesnya itu buah dari konsistensi dan usaha ya. Ya, bisa Gak ada dibilang. yang namanya santai-santai tiba-tiba job datang ya. Nggak ada, betul. Mentang-mentang juara. Mungkin sama kali ya juara 1 2 3 juga 1 2 juga. Mungkin effortnya nggak seperti juara 3 ya, tapi mereka pun sama ya kan. Sama. Dilepas juga kan dengan caranya masing-masing gitu. Yang juara satunya Pak Ridwan bukan? Ridwan Remin ya, sama nama saya. Iya, itu juara 1 kan. Dia juga effort juga kan, dilepas juga berarti. Dilepas juga. Nggak ada gitu yang juara 1 di kontrak, nggak ada? Nggak ada. Season sebelumnya iya. Sama Kompasnya. Tapi season saya nggak. Season setelahnya? Di kontrak. Yang saya season doang. 3 doang. Karena perubahan ini Kang, perubahan orang di dalam Kompasnya. Yang bikin beda gitu. Oke, nuntut lah gitu, balik lagi. Nggak usah Enggak lah ya. Justru kita harus dewasa. Iya. Kita nggak diurus aja segini nih. Gimana diurus? Justru kadang karena ketika kita susah kita banyak berpikir ya. Betul Kang. Ketemu pola-pola yang kadang entah gimana bikin kita tumbuh lebih hebat lagi ya. Iya, betul. Kan kayak anak orang tuanya banyak duit dimanja. Beda dengan anak perjuangannya ya, dengan anak yang emang nggak punya duit gitu. Merih gitu ya. Merih lah Sundanya ya. Bahasa Indonesia juga ya merih itu ya. Iya, merih. Betul. Jadi fight-nya tuh akan berbeda, cara berpikirnya akan beda, komitmennya akan beda, bahkan attitude-nya akan berbeda kan. Yes, betul. Kan ini buah pemikiran proses perjalanan panjang itu kan. Betul. Sampai sekarang kan. Betul. Udah merihnya udah lewat gitu kan. Merihnya udah lewat. Udah lewat. Nah sekarang kan sekarang lagi bikin roadshow ya. Iya. Denny Blues tuh kan tadi filosofinya tuh karena dia itu dari Baby Blues ya. Iya, dari Baby Blues. Baby Blues. Danny Beller yang kena Baby Blues itu. Oh, Danny Beller yang kena Baby Blues. Gimana sih, nggak ngerti saya. Kan Cerahkan lagi. Baby Blues itu kan biasanya dialami oleh perempuan kan. Baby Blues yang dimaksud adalah rasa cemas yang berlebih, terus kekhawatiran yang berlebih, stres yang meningkat yang terjadi karena perubahan hormon yang dialami oleh sang ibu atau istri pasca 2 minggu melahirkan. Tuh. Stres, deg-degan, khawatir, cemas yang berlebih nih. Ini stand up comedy itu pintar-pintar nih. Karena riset dulu kan. Lanjut. Iya, betul, ada tuh medisnya tuh dialami oleh perempuan. Tapi bagi laki-laki itu kecemasan kita kan seumur hidup, Kang. Kapan kita nggak cemas sama hal-hal keluarga kan? Kapan kita nggak cemas sama anak, sama masa depan dan lain-lain. Nah ternyata di beberapa jurnal bisa di searching sendiri, baby blues itu dialami oleh laki-laki juga. Dalam konteks ini ya suami, karena perubahan hormon testosteron sama perubahan tanggung jawab baru. Oke, cuman tidak terlihat mungkin sama orang. Cuman tidak dirasa, betul. Oke. Makanya banyak yang nggak aware. Laki-laki tuh stres loh kalau mikirin kerjaan kan. Makanya. Cuman nggak ngomong aja sama istri. Iya. Soalnya kalau ngomong sama istri lebih stres lagi. Nah, itu Kang. Itu yang mau saya perjuangkan. Oh itu ya. Betul itu, setuju saya setuju. Saya nanti ajak istri saya nonton dah. Boleh. Kan banyak argumennya gitu kan. Orang-orang zaman dulu nggak ada baby blues. Kata siapa nggak ada? Mungkin nggak dirasa. Saat itu kan medis tidak seberkembang sekarang. Terus parenting juga tidak terpapar seperti sekarang. Ya informasinya. Iya, bisa jadi memang mereka ngerasain tapi ditahan. Nah saya tuh mau memperjuangkan bahwa laki-laki juga merasakan ini. Sekarang laki-laki dibatasin banget Kang. Kita suami nggak boleh nangis, dianggap lemah kalau nangis. Nggak boleh bercerita katanya. Iya. Itu jatahnya istri ya, 20 jatah kata istri, ya. iya nggak boleh stres, nggak boleh apa. Sebenarnya kita tuh manusia juga kan. Nah itu yang spirit itu yang mau saya bawa. Iya, didukung lah mas saya dah. Dukung kan. Kan ya saya kan pernah ada di masa susah kan. Ya.
Kalau kita lagi ya dalam perjalanan hidup kan dinamikanya ada ya di berbagai area. Istri itu kan kekuatannya itu kan menyimpan dan membesarkannya kan. Betul. Jadi jadi masalah ketika masalah kita over ke istri. Dia simpen dan diperbesar kan gitu. Ah, itu. Kalau kitanya udah selesai gitu, Ya. dia masih nyimpen gitu. pasti. Wah, dulu papa bilangnya gini katanya gitu ya. Itu yang susah, Kang. Betul ya. Itu temanya berarti berkaitan dengan itu. Betul. Nah, ini prosesnya brainstorming nih. Kan ini kita ngomongin satu tema ya. Temanya nih proses brainstorming sampai bisa muncul ke panggung gitu. As a komika itu gimana sih? Terutama yang konteks yang sekarang yang mau dimunculin. Oke. Komika itu biasanya mungkin Kang Ridwan sering dengar. Komika itu buat materi bersumber dari keresahan. Sering dengar gak tuh? Iya, pernah dengar. Nah, kebetulan pada saat itu fase hidup saya yang baru saya alami adalah nikah dan punya anak. Dan kebetulan memang semeresahkan itu waktu itu tuh. Kayak waktu nikah. Jadi Kang, nikah kan tentang menyatukan dua hati. Ya dong. Pas dijalanin kan lebih banyak hati-hatinya kita. Akhirnya ya kan mau kesini ntar takut kesini gitu. Nah akhirnya kompromi itu yang belum selesai dilakukan oleh kedua manusia ini, sehingga ini belum selesai bonding, muncul sosok anak. Ini aja belum beres, terus kita harus ngurus anak ini. Kepala kita aja belum bersatu Nah, gitu ya. Tambah satu lagi pikiran. Betul. Boro-boro mau cara ngedidiknya seperti apa gitu. Elunya aja ke gua belum selesai nih cara memperlakukannya gitu. Lu belum dengerin gua kata istri kan gitu ya. Gitu. Banyak konflik-konflik yang terjadi karena itu sebenarnya Kang. Ketidaksiapan menerima orang baru di dalam rumah tangga. Termasuk baby blues untuk wanita ya. Di awal-awal. Makanya itu. Nah dari situ saya memotret bahwa kayaknya ini banyak yang relate juga Kang. Yang udah nikah ngerasa pernah ngalamin, yang udah punya anak banyak ngerasa pernah ngalamin, yang belum nikah jadi referensi gitu. Oh ternyata menikah tuh serius itu ya gitu. Menakutkan itu gitu. Enggak menakutkan. Banyak indahnya. Banyak liku-likunya tuh. Ya itulah hidup kan. Itu terutama concern saya sih di masalah anak sekarang. Cara ngebesarin anak kan parenting tuh muncul di era tahun 2000-an bisa dibilang ya. Zaman dulu kan nggak ada parenting POC dulu kan. Orang tua tuh kalau nggak mau mandi disabet ya. Dicepret ya gitu. Dulu tuh orang tua saya banyak tuh Kang, sapu lidi, sapu injuk, kemoceng. Pokoknya peralatan perabotan lengkap itu. Dia kalau kayak hardware kayak mana lagi ya gitu. Tukang kemoceng laku ya dulu ya, tukang lidi ya, muter laku. Gitu ya. Iya. Laku. Dan orang tua zaman dulu tuh biasa ngasih tahu anaknya kan lewat tindakan-tindakan ancaman. Memang saat itu mungkin tidak salah Kang. Orang zaman dulu kan nggak tahu caranya gimana supaya bikin anak ini ngerti. Sampai sekarang juga kan kita tuh sebagai orang tua tidak diberikan SOP cara didik anak. Itu manual booknya nggak ada. Nggak ada manual booknya. Nggak ada makanya. Kayak bikin produk kan. Ya. Ada iPhone kan ada manual book. Ya, ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Ini kan nggak ada kan. Nggak ada. Gitu. Tiba-tiba dititipkan nih ke kita. Diapain ya gitu. Iya. Nah itu parenting orang beda-beda tapi pesan atau perjuangan yang saya mau bawa ini di spesial ini adalah saya pengen mengubah cara parenting orang tua zaman dulu, tindak kekerasan, ancaman menjadi sebuah diskusi. Kan sekarang emang kan ada istilah didiklah anak sesuai zamannya. Nah menurut saya sekarang zamannya bukan keras-kerasan lagi Kang. Gitu memang harus deket, bonding, ngobrol, dialog biar mengenal satu sama lain. Karena bikin anak jerak lebih gampang dibanding bikin anak ngerti sebenarnya. Tapi nggak bikin dia tumbuh ya? Iya betul. Kalau ini kan bikin temanya tentang kaitan sama parenting ya, masalah-masalah di keluarga ya. Berarti memang secara positioning pun sama ya, mau ngambil di situ. Iya. Lu bidang positioning sebagai komika ya sebutnya itu ya. Betul. Positioningnya di situ gitu. Betul. Pokoknya gua nggak akan lepas dari situ gitu ya. Ya setidaknya 5 tahun ke depan deh Kang. Ya. Kecuali ada satu hal dalam hidup saya yang bisa merubah. Saya mengubah kayaknya ini yang dipotret deh sekarang gitu.
Tapi selama itu belum, saya masih struggle di sini gitu. Dan relate kan karena punya anak masih kecil. Relate betul. Jadi tema-tema sehari-hari dibawa. Iya. Itu kan secara tidak langsung ya nyindir istri kan. Betul. Itu gimana tuh perjuangannya Nah, jadi itu. satu naskah. Emang kita harus kompromi dulu sebelumnya kan. Disenengin Bahwa- dulu gitu. Bahwa batasan mana yang boleh, batasan mana yang tidak. Makanya kalau skrip materi stand up comedy di store ke istri untuk do and don'ts, kayaknya lebih banyak don'ts-nya. Jangan di store, mending lu tahu jadi aja gitu. Tapi memang filter itulah yang bikin saya jadi ngerasa ini layak untuk dipublish ke umum karena istri pun merasakan hal yang sama gitu. Istri juga menerima karena memang ya ini memang fase semua orang pernah ngalamin ini gitu. Jadi ya udah sampaikanlah gitu. Nggak ada ketersinggungan apa-apa. Toh kalau misalkan menyindir istri juga saya ketemu lagi di rumah gitu. Aman-aman aja Kang sebenarnya. Sebenarnya. Kalau sebenarnya tuh saya itu sama dengan tapi itu. Oh, aman-aman Aman aja. aman Kang. aman. Aman-aman aja kan itu. Aman-aman aja sih sebenarnya. Ada janggal ya. Ada janggal nih. Iya, iya. Berarti pernah gak aman dong? Pernah nggak aman dulu. Oh, pernah. Dulu gara-gara batasan materi kayaknya ini nggak usah deh, kayaknya ini nggak terlalu deh karena dampaknya ternyata sebesar itu Kang. Maksudnya? Contoh deh sekarang saya kalau beropini aja di sosmed tuh harus mulai diperhatiin karena istri saya tuh ngerasain dampak dari komentar-komentar netizen yang nggak suka sama opini saya. Oh, Misal, contohnya misalnya. Saya ngeritik tentang kebijakan anak yang nakal dibawa ke barak. Misalkan saya nggak setuju karena A, B, dan C. Nanti orang-orang yang nge-counter argumen saya itu kan komen di Instagram saya. Nah biasanya tuh ad hominem, nyerang personal. Bayangin coba anak lu kalau jadi korban tawuran. Nah istri saya tuh tidak mau melihat celah itu. Makanya saya harus bersikap gimana caranya supaya pesannya sampai tapi dia tidak terimbas gitu. Ya. Salah satu caranya ada sih, jangan baca komen gitu ke istri ya. Cuman kan semakin dilarang semakin dilakuin Kang. Istri mah semakin dilarang semakin demotivasi dia mah. Karena otak kita itu tidak mendengar kata jangan kan. Betul. Jadi ketika di jangan justru dikiranya instruksi. Iya. Berarti perlu dikasih instruksi yang lain. Apa ya? Tapi Ya kalau nonton IG ya fokus ke itunya kontennya aja. Jangan baca komentar. Gak usah ditambahin kalimat Oh. tadi. Oke, berarti jangan pakai kalimat itu ya. Iya. Kan pernah denger kan? Jangan pikirin gajah warna pink. Yang dipikirin? Gajah warna pink. Itu dia. Iya ya. Jadi kayak instruksi. Jadi nonton aja fokus ke Kontennya. kontennya. Kalau komen urusan saya misalnya Oke, gitu kan. Jadi membagi tugas. Betul. Kan istri biasa kepo kan nonton Kepo. IG, tapi keponya ke message itu yang bahaya kadang gitu. Betul. Iya. Iya. Berarti pernah ada masalah gara-gara konten yang Pernah. ditampilin. Pernah. Karena tampil dulu baru istri nonton kan? Iya betul. Tampil dulu baru istri nonton. Atau pada saat developmentnya di rumah istri tuh kadang-kadang nguping. Nguping. Ya kan latihan kan? Iya di luar kan? latihan. Ih orang stand up comedian kalau latihan kayak orang stres kan. Oh gimana tuh menarik? Di dalam ruangan kita entah di Ini nih luar. ruangan ini misalnya gini. Ya gini pakai papan tulis, tulis jalan-jalan gini-gini. Terus kalau yang ngerokok, terus nunduk aja nih kayak gelisah orang gelisah. Ntar nemu lagi, tulis lagi. Momennya muncul lagi. Momennya muncul lagi. Jadi satu kalimat ntar baru di deliveryin. Kemarin gua dia ngomong sendiri. Oh, latihannya panjang. Ih, makanya tiap sapam lewat saya diem tuh. Takutnya dianggap gila kan. Saya sapam ngeliat, ini orang ngapain? Sering saya digituin. Saya tampil di mall waktu itu gitu kan, lagi ngebadanin. Oh, latihan dulu di belakang. Di belakang saya latihan dulu biar nggak kaku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuh ngeliat, ini orang kenapa ngomong sendiri? Dia nggak tahu nih mau tampil, nggak tahu. Gak tahu. Pas dia nonton, oh ini gitu, buat ini kayaknya ya gitu. Berapa menit tampil itu 10 rata-rata? menit kalau di mall ya. Untuk tampil 10 menit persiapannya berapa lama? Lama kan. Bisa 3 bulan, 2 bulan, sebulan lah. Yang kayak sekarang nih roadshow nih. Oh, sejam ini mah Kang. Tampilnya sejam full. Sejam full. Waduh.
60 menit. Itu nyiapin materinya lebih gila lagi dong. Itu biasa setengah tahun. Bisa lupa dong. Kan dicatat. Oh, ada naskah di depan. Ada Layar. Oh, untuk performernya Iya, nanti ada beberapa yang dikasih contekan. Itu cuman pointernya doang. Iya. Ada yang nggak sama sekali. Kemarin saya di Jakarta nggak sama sekali. Kan selama 1 jam kan bisa ngelebar kemana-mana ya. Betul. Kan gua tuh nyiapin punchline nih, punchline A, B, C, D kan idealnya keluar nih. Iya. Kalau gak keluar kan jadi gak lucu kan. Betul. Mereka nonton sejam pengennya lucu dong. Betul. Ada yang begitu Kang. Ada yang taruh pointer, ada yang kalau saya nggak, karena saya biar ngelatih saya juga bahwa kalau lu nggak siap mending jangan dulu bikin. Gitu. Takutnya kalau ditaruh pointer jadi terpacu ke situ. Oh iya. Misalnya ngomong nih, set. Ya, kayak nggak Baca. enjoy. Iya, kayak nggak Baca. enjoy. Udah aja terus let it flow gitu. Kalau emang kelewat ya udah kelewat, berarti emang elunya tidak bisa mengontrol diri gitu. Nanti di special show selanjutnya diperbaiki. Ini kan mau tampil 1 jam. Kan latihannya sejam juga dong, diberesin. Latihan nih, gua latihan proponya lagi show nih 1 jam. Nanti latihan lagi 1 jam. Sehari berapa kali latihan gitu? Kan nggak 1 jam semua Kang. Oh, potong-potong. Kan dari 1 jam itu dipartisi menjadi 30 menit 30 menit. 30 menit lagi diturunin lagi jadi 15 menit 15 menit. 15 menit 15 menit. Nah 15 menit pertama dites ke komunitas. Open mic, lucu, lock nih kunci. 5 menit kedua tes lagi tempat lain, lucu nih, lock. 15 menit ketiga lempar lagi ke open mic lain, lucu. Yang keempat kurang, berarti ini yang diperbaiki. 3 ini udah nggak terlalu dites di banyak tempat. Nah ketika semuanya udah lock, udah ke checklist, baru dibikin spesial open mic khusus. Oke. Bayar gue 25.000, gue mau nyobain materi 1 jam buat special show. Dia suruh bayar tapi. Iya si penontonnya 20.000 aja, nggak usah mahal-mahal karena ini gue mau ngetes materi 1 jam. Lu yang butuh tapi dia wajib bayar karena gua effort dong ini gitu. Betul. Kan ada ini juga benefit bahwa asik, gue bisa nonton lu dengan harga 20.000 dibanding special show-nya 200.000. Ada gitunya kan. Nah disitulah finishing kita tuh, lempar jok sejam full direkam, baru evaluasi, baru masuk ke spesial nanti. Gitu ya. Jadi emang prosesnya Panjang kan? Panjang. Apalagi untuk nyiapin kayak roadshow kayak gini ya. Minta ini deh, kasih contoh dong teman-teman nih siapa tahu yang mau belajar stand up comedy misalnya. Urutannya apa tadi? Dari apa sampai punchline itu kayak gimana sih? Strukturnya. Jokes itu terdiri dari premise, setup, punchline. Premise, setup, punchline. Oke. Premise tuh gampangnya sebuah statement di awal yang ditarik kesimpulan. Terus setup itu adalah kalimat untuk menggiring asumsi penonton ke titik tertentu. Diarahin dulu. Udah gitu ntar dibelokin punchline. Betul, punchline adalah pematahan asumsinya. Oke. Contohnya adalah ketika saya bilang luar biasa penonton di sini rame banget, pada berkualitas. Bisa kita lihat sendiri di sini ceweknya banyak yang cantik, cowoknya banyak yang apa? Kalau saya bilang cowoknya banyak yang beda jelek. Iya, ada yang bilang ganteng, ada yang bilang jelek. Nah, itu kan asumsi penonton. Nah, punchline itu tidak boleh sama seperti asumsi penonton. Iya, asumsi penonton kan kalau nggak ganteng jelek kan? Betul. Dibelokinnya perempuannya banyak yang cantik, laki-lakinya banyak yang hadir. Gitu. Iya, kok gak kepikiran ya? Iya, tanpa saya menyebut mereka jelek dengan mengedepankan kata hadir, artinya mereka jelek. Nah, tahu diri. Itu yang dimaksud dengan struktur jokes. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau belajar sih seperti itu. Tapi kalau mau belajar lebih lengkap, saya kan ngajar juga, Kang. Di Sekolah Pecahkan, Lembaga Edukasi Stand Up. Oke. Oh, ada Didirikan oleh Panji Pragiwaksono. Oh, di mana? Jakarta di mana? Di Jakarta di Markas Comika di Wijaya 1 Petogogan. Oh, berarti tapi itu harus latihan tampil dong kalau gitu ya. Iya, di sekolah, Kang. Hah? Sekolah. Ih, sekolah kan training. Tapi kan belajarnya harus tampil juga ya. Iya. Jadi selama setahun belajarnya di situ, tampilnya di situ. Setahun.
No, ada yang 6 bulan sih 1 semester, ada yang ngikut sampai 1 tahun semester 2. Programnya nggak tiap hari berarti kan? Programnya setiap 1 bulan 4 kali pertemuan. Online atau offline? Offline dan online. Oke, ini kan buat karyawan juga kalau misalnya memang mau belajar bisa kan gitu ya? Bisa, itu yang daftar karyawan semua kebanyakan. Ngincer ininya Kang, ngincer public speaking. Waduh. Si eta teh hayang ngabodor di depan teman-temannya atau pas presentasi. Karena kepake banget. Beberapa kali saya ngajar di perusahaan-perusahaan Pertamina, terus baterai apa sih waktu itu? Di ABC Akalen. Lain. Ada yang baterai apa sih? Energizer. Energizer betul. Maksudnya ngajarin mereka untuk jokes. Iya. Jadi mereka tuh ingin belajarin jokes supaya ketika public speaking itu tidak kaku. Iya, itu. Beda-beda kebutuhannya. Cocok buat saya dong kalau gitu. Akang harus nonton dulu, lihat dulu kesana ntar. Cuman saya ininya doang, aduh ini gue perlu kudu belajar tampil yang 7 menit itu kan, mau gak mau kan? Iya. Lihat aja dulu Kang, nanti oh gini ternyata Ya, gitu. kita jadwalin. Saya emang sempat ngobrol karena kayak komunikasi itu kan nggak bisa kaku ya. Ya. Kan kayak buat komunikasi untuk networking juga jangan terlalu serius gitu kan. Betul. Itu kan bisa kepake kan. Iya. Jadi yang kalau yang tadi kita pakai punchline aja dibelokin Nah. gitu kan. Dan itu kan kalau kita nggak belajar kita nggak tahu di mana nih, di apa tadi namanya? Kalau Instagramnya bisa lihat di Instagram comika.pecahkan. Comika.pecahkan. Ya. Ini foundernya ini Mas Panji Mas ya? Panji. Nah itu. Kadang ngajar juga berarti kalau kayak gitu? Iya, ada saya, Mas Panji, Ridwan Remin, Abdur Arsyad, Barry William, David Nurbianto. Wah ini seru nih. Banyak gitu. Emang banyak Kang yang pengen jadi stand up comedian. Makin mengancam aja nih karir saya. Udah segini-segininya udah susah. Nyiapin saingan ya. Nyiapin saingan. Makanya saya belajarnya juga nggak ikhlas tuh, kayak udahlah segini aja. Ini rumus gua nih, jangan keluar semua. Ya, udah lu segini aja dulu dah. Cukup. Iya, karena sekarang nih komikan nih banyak, bukan hanya ditampil di panggung aja ya, ternyata banyak muncul di televisi juga. Iya. Bintang filmnya banyak juga tuh. Jadi karena mungkin orangnya udah biasa public speaking kali ya. Jadi untuk acting tuh lebih mudah kali masuknya ya. Iya, betul. Dibanding orang awam yang nggak ada latihan sama sekali kan gitu ya. Iya, betul. Kita tuh lebih mudah adaptasi, Kang. Di acting nggak bagus-bagus banget, tapi adaptasi bisa. Adaptasi dengan kru, dengan ini pemain. Iya. Wah, asik nih. Coba suruh Ngelawak. jadi ini. Gitu. Bisa. Suruh ngelawak bisa. Iya, gampang, kita mah gampang adaptasi gitu. Cuman memberikan yang terbaik memang agak susah. Harus benar-benar serius gitu. Sekarang kan hampir semua lini industri entertain kan diisi oleh komika semua kan. Iya betul. Film agak lain. Betul. Terakhir Jumbo. Betul. Penulisnya kan founder kita tuh, Rian Adriandi. Lagu Komang, Raim, Laode. Oke. TV, Rigen, Iya, TV dan lain-lain, podcast sama. Jadi ini kita lagi disorotnya nih, gitu. Iya. Jadi termasuk orang-orang yang menghancurkan industri yang Iya, lain. betul. Makanya doa saya sih semoga kita nggak kecelek gitu ya. Kecelek. Takutnya kita kecelek akhirnya ngebalik gitu. Nah untuk menghindari kecelek itu gimana tuh, kan suka ada tuh yang sangat-sangat tepi jurang, bahkan masuk jurang ujungnya kan. Kemarin tuh yang terakhir saya pernah dengar tuh yang di Lampung ya, yang sampai dipolisikan apa ya dulu pernah ada tuh. Yang mana? Di Lampung. Yang di Lampung yang bahas ini kalau nggak salah ya. Apa jokesnya waktu acara Anies ya? Desak Anies iya ya? kayaknya itu ya. Itu ya? Saya lupa ya. Ya pokoknya ketersinggungan masalah materi lah ya. Iya, maksudnya materinya terlalu ekstrim gitu. Itu kan sebenarnya kalau yang saya pahami ya. Jadi tepi jurang kayak gitu tuh kan bikin orang tuh lucu ya. Lucu juga gitu, tapi risikonya tinggi ya. Pernah bikin kayak gitu atau Tapi kan saya mah tahu tempat, Kang. Jadi media stand up comedy itu ada 3. Ada TV, ada corporate, ada special show. Oh ya, oke. Nah, TV itu untuk ajang kita etalase. Jadi orang mau nge-hire kita nih lewat TV taunya. Jadi
karena pertama TV, kalau kita mau eksis di TV, maka jokes-jokesnya harus se-clean mungkin, sebersih mungkin, nggak boleh ada joroknya, nggak boleh menyinggungnya. Ketersinggungannya dijaga lah ya. Ya, karena main di TV. Yang kedua, corporate nyari duit. Nah, corporate nyari duit, ini biasanya duitnya gede, tapi penontonnya orang-orang tua, yang dimana materinya harus disesuaikan. Makanya harus pakai saya, Anda, terus harus elegan mungkin. Nah, special show yang saya lagi jalanin, ini adalah idealisme kita. Lu mau bahas tentang ketersinggungan, agama, ras, apapun, di sini tempatnya. Yang jorok-jorok juga keluar di situ. Di yang ketiga nih special show. Karena emang hajatnya saya. Saya bikin hajat, penonton mau datang karena memang penonton saya. Dan tidak dipublikkan. Hanya beberapa orang doang yang nonton. Ya kecuali yang motong-motong cuplikan gitu kan. Iya, betul. Tapi kan bukan official kan. Yes, bukan saya sengaja nih nge-share gitu. Kalau sengaja terus dipublikkan itu jadi masalah. Iya. Tapi kalau gua cuman ngomong dan emang tujuannya untuk kalangan internal. Apalagi udah diperingati jangan ngerekam gitu. Oh, udah ada disclaimernya. Udah. Sehingga kalau ada apa-apa ada yang ngeluarin masih ada legal standingnya lah bahwa memang gua melarang rekam dan itu khusus penonton internal. Betul. Oh, jadi yang jadi isu itu kadang orang tidak bisa menempatkan di mana. Yes, materinya materi special show dibawainnya di TV. Publik lah yang kena. akhirnya. Netizen yang rame. Iya. Bagaimana kita memilihnya sebenarnya, Kang? Cuman kan pemilihan itu mereka tuh mungkin nggak tahu, Kang, bahwa ada 3 media itu. Nah, kesadaran ini yang harus dimiliki oleh semua kaum kesenian sebenarnya. Ini tahu sendiri atau memang dalam proses perjalanan sendiri ya? Bos saya, atau memang dari bos? Enggak, ada di komunitas saya udah dibekelin ini dari awal. Oke. Artinya kan ada juga yang tidak tahu mungkin betul, informasi ini. Itu mungkinnya lebih ke situ ya. Iya, bukan pengetahuan umum lebih tepatnya nih. Jadi istilahnya hanya di community ini ada, community lain belum tentu ada walaupun sama-sama community stand up comedy gitu. Betul sekali. Karena masing-masing community kan jalannya masing-masing kan. Betul. Ada yang tersentral dalam masih itulah community ya. Betul. Oke, siap. Terakhir deh, saya minta tips buat sobat Kang Ridwan ya. Kalau mereka mau jadi stand up comedy, apa yang perlu mereka lakukan? Yang perlu teman-teman lakukan untuk jadi stand up comedian yang pertama adalah urungkan niat itu. Karena kita udah cerita tadi, Kang, betapa sulitnya perjuangan saya. Wah, ini mah nggak mau nama kompetisi ini mah. Tapi kalau kalian ngerasa bahwa stand up comedy menjadi ajang kalian untuk melampiaskan hasrat untuk bercerita tapi ada lucunya, yang pertama harus dimiliki adalah sense komedi. Kalian harus tahu dulu sesuatu yang lucu itu seperti apa. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, Kang, ini lucu tuh karena naon gitu. Kenapa sih eta seuri? Nah, kamu harus tahu dulu alasannya. Tahu rumusnya. Betul. Setidaknya kamu tahu ketawa karena apa. Yang kedua adalah carilah lingkungan yang suportif. Tidak harus komunitas stand up comedy. Kalau kamu punya teman tongkrongan, coba bikin di skala kecil dulu. Gitu, ngobrol, lempar-lempar materi di situ supaya membuat kamu terlatih secara sense komedinya. Lalu yang ketiga adalah kalau mau serius di stand up comedy, baru gabung komunitas dan ikuti semua aturannya untuk mencapai ke stand up comedy Indonesia season ke-12 berarti nanti. Udah 12. Suci. Karena ngambilnya pas dari komunitas, Kang. Oh, komunitas maksudnya. Karena kan filter itu. Jadi nggak sembarangan. Jadi buat teman-teman semua itu sih. Ilmu stand up udah banyak di-share di YouTube. Raditya Dika pernah bikin, saya pernah bikin, Ridwan Remin pernah bikin, Panji Pragiwaksono pernah bikin. Jadi bisa kalian akses di YouTube. Terus tempat open mic di komunitas tiap daerah dari Aceh sampai Papua ada. Kalian datengin aja. Pantau Instagramnya. Gitu. Jadi utamanya ke community yang paling kerasa. Yes. Utamain di komunitas. Siap, thank you udah mau sharing ke sini ya. Semoga terima kasih, Kang Ridwan. Roadshow-nya semakin sukses dan menggelegar. Siap. Ya. Insya Allah nanti nonton yang bulan September. Oke, di Bogor aja yang deket. Ditunggu. Jangan yang jauh-jauh. Ditunggu, Kang Ridwan. Sukses ya. Makasih ya, Kang Ridwan.